Ikrar MPR. Kami anggota dan pengurus Majelis Penderitaan Rakyat. 1. Kami MPR menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, musyawarah untuk mufakat, pluralitas, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, dan selalu berjuang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 2. Kami MPR menolak dengan keras segala bentuk penindasan, pemaksaan kehendak, perpecahan antar golongan, anti demokrasi, kekerasan dan perseteruan suku, agama dan ras dalam bentuk dan alasan apapun juga. 3. Kami MPR mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk selalu berpikir, berkata, bertindak dengan akhlak dan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa, berjuang sesuai dengan peraturan, hukum dan konstitusi serta undang-undang yang berlaku. 4. Kami MPR akan selalu berjuang, berusaha bersama rakyat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan rakyat sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Kami MPR berjanji dan berikrar bersama untuk majunya Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, mandiri sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang di channel Babe Aldo ya. Nih gue lagi di kantor pengacara. Hari ini gue sama abang-abang gue aktivis. Di sini ada Bang Rizal. Beliau gue belum tahu nama beliau, mungkin dari lawyernya. Kalau ini Daeng Wahidin. Udah tahu, dah lu mukanya udah viral, lagi ngegugat Pak Presiden ya Bang. Ini abang ya, siap Arki. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah tanda tangan untuk prinsipal utama ya Bang ya. Menurut Abang Rizal sendiri gimana Bang Rizal? Tentang gugatan kita nih ke Gubernur Jakarta. Tapi sebelum itu saya mau nanya, Bang Rizal udah vaksin belum? Saya udah. Udah ya? Saya vaksin pertama, vaksin kedua udah selesai. Karena kebutuhan saya bukan dari aspek lain. Karena ini kebutuhan untuk pergi keluar kota dan sebagainya. Dan bagi saya bahwa vaksin itu seharusnya bukan bersifat memaksakan. Berikan aja kesempatan, ada yang mau vaksin silakan, yang tidak vaksin silakan. Jadi bukan sifatnya harus memaksa. Karena kalau memaksakan dampaknya cukup kasihan pada masyarakat dan rakyat. Jadi menurut Bang Rizal sendiri, Bang Rizal kan udah vaksin nih. Jadi memang kebijakan ini tidak seharusnya vaksin itu menjadi mandatori ya Bang ya? Oh iya, sangat tidak layak lah. Orang harus divaksin, nanti keterkaitan dengan BPJS, keterkaitan dengan perjalanan mereka nanti di ini. Nah itu nggak baik. Nggak baik. Tapi ini saya mau nanya lagi nih, kan Bang Rizal sahabatnya bapak kita nih. Kira mulai pedes gue nanyanya, gue mulai pedes nih. Bang Rizal kan sahabatnya bapak kita nih. Menurut Bang Rizal sendiri, langkah MPR nih sama rakyat untuk menggugat kebijakan beliau ini gimana Bang? Saya jelasin dulu nih. Iya. Saya sama gubernur itu seangkatan. Seangkatan ya Bang? Seangkatan pada saat di kuliah ya, di aktivis Jogja. Saya aktivis Jakarta. Dia dulu di sana sebagai senat mahasiswa perguruan tinggi. Siap. Dan saya senat mahasiswa perguruan tinggi juga. Nah, bagi saya tentang MPR ini cukup baik. Dan mudah-mudahan MPR ini tetap menjadi rujukan masyarakat, rujukan rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Begitupun gubernur. Nah, kalau dia salah ya harus dikritiki lah.
Nggak selamanya juga Anies harus benar aja. Siap. Jadi bagi saya, kalau toh Anies ada kesalahan yang mungkin lalai, ya harus diingatkan. Siap. Jadi walaupun kita berkawan dan sebagainya, mengingatkan kan itu penting. Iya. Berkawan bukan berarti ya Bang ya, fanatik buta ya, nggak boleh fanatik ya. Iya. Oke, berarti alhamdulillah Abang setuju aja. Abang jadi prinsipal ini ya Bang ya? Saya diajak kawan-kawan jadi prinsipal. Itu terutama ketua PPM yang ajak saya. Bagaimana? Dewan penasehatnya Egi. Iya. Diri lagi. Kalau Bang Egi kan senior saya, jadi di kampus. Jadi menurut saya gugatan ini untuk mengingatkan bahwa pemerintah tidak selamanya benar. Dan dari aspek kesehatan pun harus dikaji. Apakah kalau tidak divaksin akan menularkan kepada orang? Satu. Kedua, apakah kalau tidak divaksin nanti ada virus lagi yang tidak divaksin akan kena? Itu kan fakta itu belum ada kajiannya ya Bang? Kajian-kajiannya. Iya. Nah, ini kan Abang termasuk senior nih di pergerakan nih. Ya, kan kalau ini kan Babe Aldo ini kan anak kemarin. Menurut Abang sendiri gimana nih? Saat sekarang ini kan saya tidak tahu. Saya suka melihat sosok Babe Aldo nih, sebagai anak muda kreatif yang mampu mendobrak, terutama ya dengan melalui YouTuber ya cukup luar biasa bagi saya. Alhamdulillah. Dan menurut saya gini, siapapun orang yang terpanggil untuk melakukan perubahan-perubahan, itulah manusia sejati. Betul. Jadi kalau semua diam terus melihat kezaliman, melihat kesalahan dan semuanya, ya lebih bagus kalian tidur aja. Tidur aja, siap. Ada pesan nggak Bang buat masyarakat khususnya DKI Jakarta? Ini kan gini ya, sekarang ini propaganda perpecahan itu banyak banget. Banyak banget, mulai dari perbedaan agama dijadikan propaganda, perbedaan mazhab, perbedaan suku, perbedaan LSM, ya kan, perbedaan pergerakan itu kan ada. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat masyarakat khususnya Jakarta nih tentang perbedaan-perbedaan itu, harusnya kita bagaimana menyikapinya? Wah, ini sangat menarik sebuah kalau dikaji santai juga nggak ini. Gini loh Be, sekarang sangat menarik nih kalau kita kritik Anies dibilang cebong. Nah ini ya kan, wah ini mungkin saya bayangkan karena saya kritik ini, orang bilang gue Rizal Kobar cebong, masya Allah, gua nggak tahu, gitu loh. Tapi ya nggak kenapa, bagi saya silakan argumentasi itu, tapi bagi saya siapapun pemimpin yang punya kesalahan harus dikritisi. Dan masyarakat harus cerdas untuk menerima opini-opini, karena gini, dengan kuatnya sosial media, masyarakat gampang terpengaruh dengan opini-opini melalui sosial media, dan ini yang harus benar-benar masyarakat cerdas. Saya yakin kalau masyarakat Jakarta cukup bisa lebih cerdas dibandingkan masyarakat daerah-daerah lain. Saya berharap masyarakat harus cerdas memainkan peran-peran yang ada dan menerima peran-peran opini yang ada di publik. Karena bahaya-bahaya bisa menyesatkan. Apalagi sekarang zamannya pencitraan ya. Bang. Ya kan? Barang busuk pun dicitrain jadi barang wangi. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan tetap semangat, tetap melakukan perlawanan untuk kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet amat. Belum, gua belum selesai. Jadi gimana Bang? Menurut Abang nih, gua jujur aja, gua tuh kan dulu sering bilang gua kadrun sejati, asli, hakiki begitu kan gue. Tapi sekarang gua merasa gua bersalah gitu. Artinya gue sekarang nggak mau lagi tuh disebut kadrun gitu. Gue mau menghapuskan istilah itu. Nggak ada lagi kadrun cebong, yang ada rakyat Indonesia. Menurut Abang gimana tuh? Itu kan lebih baik. Jadi perbedaan itu sebetulnya kan perbedaannya karena pandangan. Perbedaannya karena pilihan. Nah, seharusnya jangan disebut cebong dengan kadrun, digabungin aja. Digabungin, dan itu perbedaan itu kayaknya makin kuat setelah banyak buzzer-buzzer bayaran ya Pak ya? Oh iya. Tapi kita pun tidak bisa nutup kemungkinan, Bang Aldo. Siap Bang. Ini yang kan ada di sini juga, bahwa gini loh, bahwa terbentuknya buzzer-buzzer itu ya orang-orang pemimpin yang ingin memiliki kekuasaan lagi. Kayak saya
Deng Mahmudin atau siapapun juga pasti tidak punya keinginan untuk punya buzzer. Orang tidak ada keinginan apa-apa. Nah, yang saya melihat masyarakat harus mewaspadai orang-orang yang punya keinginan maju ke depan pasti dia punya buzzer. Oke. Dan jangan bohongin di Kobar karena kita pemain sosial media yang cukup lama. Siap. Kita paham betul bagaimana pola mereka main. Oke, karena Bang Rizal paham pola buzzer, saya mau ajak Bang Rizal jadi buzzernya MPR. Gimana? Ini dia. Nah, kalau MPR jangan membentuk buzzer. Oke, yang kita bentuk. Biarkan public opini, masyarakat sendiri yang menyebarkan opini-opini yang dilakukan oleh MPR. Nah, itu akan lebih bagus. Kobar dulu melakukan perlawanan terhadap tim-tim buzzernya mereka. Opini yang saya bangun itu yang diangkat oleh masyarakat, yang terjadi perlawanan terhadap saat itu gubernurnya, atau kita sebutlah akhirnya itu yang terjadi. Nah, saya pikir MPR nggak perlu buzzer lah. Oke. Rakyat sudah cerdas, rakyat sudah paham, dia sendiri yang menjadi buzzer. Iya, intinya kurang lebih mungkin, ayo rakyat sama-sama kita menyebarkan apa yang ada dari MPR. Iya, itu. Iya, terima kasih Bang Rizal. Oke guys, sekarang muka gue tenang aja, gue Ade. Abis gini gue beliau ini sebetulnya orang Sulawesi Selatan ya. Jadi memang begitu beliau kalau ngomong tuh orang Sulawesi Selatan, lu tahu mereka ngomongnya kayak orang 10 meter padahal di depannya itu 2 meter, tapi memang suaranya keras. Ini salah satu aktivis senior juga, kita ke Bang nggak mau gue Bang Abang Daeng Wahidin nih, gue mau deketin ke beliau nih. Bang Da, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, sehat. Alhamdulillah Bang. Menurut Abang sendiri nih, langsung aja deh. Abang datang ke sini sebagai prinsipal itu terpanggil oleh hati atau gimana Bang? Ini jelas menurut saya sebuah terobosan. Terobosan daripada advokasi rakyat yang dilakukan oleh kawan-kawan Majelis Penderitaan Rakyat. Siap. Jadi bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan Bang. Hari ini rakyat tidak percaya dengan itu. Siap. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya berharap Majelis Penderitaan Rakyat menjadi sebuah wadah yang insya Allah akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia dalam rangka memperjuangkan penderitaan rakyat hari ini. Nah, saya hari ini datang ke sini sebagai salah satu prinsipal atas dorongan hati nurani saya. Oke. Karena apa yang menjadi ide besar daripada Babe Aldo ini menurut saya sebuah lompatan pemikiran advokasi di zaman milenial ini. Nah, jadi kita ikut mendukung. Alhamdulillah. Nah, selain daripada itu, maksud dan tujuan daripada gugatan MPR ini adalah benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat, sesuai dengan suara kebatinan rakyat yang hari ini merasakan betul dampaknya akibat kegagalan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Siap. Jadi Bang Daeng sendiri udah mengalami itu ya, kesusahan-kesusahan masalah sertifikat ini. Bagaimana yang Bang Daeng alami sendiri nih di Bang Daeng dan sekitarnya Bang Daeng? Iya, maaf nih, kebetulan rumah saya itu dekat dengan mall. Okay. Saya tiba mau parkir aja, minta sertifikasi vaksin. Jadi ya udah, saya nggak jadi parkir lah. Jadi saya bukan anak mall, enggak. Cuma pengen tahu aja bagaimana sih ininya. Nah itu yang saya. Kemudian beberapa lagi kalau misalnya kita mau naik pesawat atau misalnya pulang lihat mertua, misalnya harus nyebrang lautan. Mertua saya kan kebetulan di Lampung, jadi kan harus naik kapal feri itu. Katanya syaratnya harus ada sertifikat vaksin. Padahal keluarga saya sudah divaksin semua. Kan? Nah, Oke, siap. Jadi saya berpikir bahwa vaksin itu kan tidak 100%. Apalagi stok vaksin yang ada hari ini, saya baca berita itu baru hanya mencapai 180 juta. Nah, itu pun juga belum semua disuntikan kepada seluruh Indonesia. Nah, artinya masih ada sekitar 100 juta lebih rakyat Indonesia yang tidak akan divaksin. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang stok vaksinnya nggak ada. Nah, sementara dia harus menjalani rutinitasnya setiap hari, harus beraktivitas. Nah, kalau mereka ini semua dalam menjalankan aktivitasnya harus disyaratkan dengan cara
menerbitkan atau misalnya download apa lagi nih barcode vaksin Iya. Terus orang mau ngapain gitu loh. Orang mau cari makan bukan ngendem di rumah. Siap. Keluar beraktivitas. Setelah dia bangun dari tidurnya kemudian sholat subuh bagi yang muslim. Nah, kemudian dia beraktivitas mencari rezeki. Nah, ketika mencari rezeki itu dibatasi dengan acara-acara periksa barcode, sertifikasi. Ya terus orang mau makan apa? Di sisi lain negara abai. Tidak semua warga negara kita mendapatkan bantuan langsung tunai. Siap. Ada yang bantuannya juga harus pakai sertifikat juga ya Bang? Nah, apalagi itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang lapor yang tidak punya sertifikasi vaksin? Sementara dia ingin vaksin tapi vaksinnya nggak ada. Nah, lebih ribet lagi tuh. Berarti ini pemerintah sama dengan membunuh pelan-pelan rakyatnya sendiri. Sesungguhnya itu perbuatan yang sangat biadab. Ini yang dilawan hari ini oleh MPR, Majelis Penderitaan Rakyat. Siap. Oleh Babe Aldo dan kawan termasuk abang kita yang di Rijal Kobar ada di sini. Itu. Jadi bukan sekedar kami hanya kritik Anies lah mau dicobain whatever lah. Aing mah peduli, saya tidak peduli tentang itu. Yang saya pedulikan ada rakyat Indonesia, kepastian hidup rakyat Indonesia. Ya kan? Kepastian ekonomi rakyat Indonesia. Bagaimana Pak Jokowi, Pak Anies minta pertumbuhan ekonomi 7%. Bagaimana mau nyala 7%? Kalau orang jalan mencari rezeki Anda batasi kegiatannya. Yang ada bukannya pertumbuhan ekonomi yang tumbuh, tapi pertumbuhan ekonomi pasti menurun drastis. Yang tumbuh berkembang adalah utang negara. Dan itu. Minta maaf saya potong Bang Daeng. Ada yang tumbuh itu sampai 70%. Pejabat pemerintah dari tingkat presiden sampai ke pemerintah daerah itu naik 70% Bang Daeng. Menurut Bang Daeng gimana? Selama pandemi naik apanya nih? Kekayaannya. Masya Allah. Iya, itu Babe Aldo, saya baru tahu nih. Iya, itu jadi dari mulai presiden, menteri ada 4 menteri yang tertinggi. Salah satunya Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo. Masya Allah. Itu selama pandemi. Selama pandemi ini naik. Kita selama pandemi gimana rasanya? Ya menurut Bang Daeng gimana nih? Menurut saya inilah ketimpangan sosial. Pejabat berpesta pora, rakyat menderita. Anda tertawa di atas penderitaan rakyat Indonesia. Apa yang kagak malu? Nah, rakyat juga nih harus tahu diri juga bahwa Anda lah sebagai pemilik kedaulatan negara ini. Undang-undang konstitusi kita, kedaulatan ada di tengah rakyat. Makanya inilah akibat kalian salah pilih juga dalam setiap peristiwa-peristiwa demokrasi hanya karena modal ganteng, kasemsem, lu harus lihat rekornya lah. Ini yang terjadi ketika kalian sedang menderita akibat penanganan pandemi COVID-19 yang menurut saya gagal, ya kan? Karena banyak yang menderita, ribuan yang meninggal dunia, ya kan? Ribuan juga nakes yang tidak dibayar insentifnya. Insentif tenaga kerja kesehatan di garda terdepan, terutama tukang gali kubur, tuh insentifnya banyak bulannya yang nggak dibayar. Nah, pejabatnya, waduh, naik kekayaannya. Naik. Nah, ini di mana letak keadilannya seperti ini? Ini pejabat-pejabat begini harusnya kalau dia sadar sesadar-sadarnya sebagai pemimpin, dia harus dengan sukarela memotong, memangkas semua harta kekayaannya untuk kembalikan kepada rakyat Indonesia. Mestinya. Iya, tidak usah lagi Bu Menteri Keuangan naikin pajak, hari gini naikin pajak. Masa saya dapat baca berita kemarin, di tengah pandemi begini malah dia usulin kenaikan pajak untuk kesehatan sampai pendidikan. Aduh Bu, asal tahu aja, saya ini pekerja buruh. Buruh itu gajinya nggak naik. Terus selama pandemi banyak dirumahkan. Kemudian gajinya ada yang tidak dibayarkan ketika dirumahkan. Belum lagi gajinya pun ada yang dicicil. Nah, di tengah cicil begini Anda tiba-tiba naikin pajak. Waduh, rakyat marah. Saya jamin rakyat marah. Ini minta maaf ini. Kan sekarang ini Bang, sebelum ada sertifikat vaksin ini pun orang susah nyari kerja nih, buruh nih. Abang kan perwakilan buruh banyak ya Bang ya? Nah, setelah ada sertifikat itu Bang, buruh yang ada mau dipecat-pecat, udah kerja, gimana itu Bang? Ini juga di sertifikasi untuk pendaftaran penerimaan calon ketenaga kerja, baik itu PNS maupun swasta. Nah, tapi yang buktinya hari ini banyak perusahaan yang tutup. Nah, data dari Apindo akibat pandemi yang berjilid-jilid, dikit-dikit tiap minggu diperpanjang kayak sinetron, diumumin nama bapak itu, yang menteri segala urusan, tiap minggu diperpanjang aja. Apindo sekarang sudah menjerit. Kemarin datanya itu kurang lebih sekitar ada 380 perusahaan yang tutup.
Nah, dan yang terancam tertutup ada 1.200 lebih. Bayangkan berapa banyak ini pengangguran itu. Kalau pengangguran bertambah, itu otomatis pertumbuhan ekonomi pasti tidak akan bertumbuh. Kemudian kalau pengangguran banyak, maka tingkat kriminalitas meningkat. Tingkat kriminalitas meningkat, tugas polisi makin berat. Tugas polisi makin berat, anggaran bertambah juga. Nah, jika tidak dibarengi dengan SDM, maka udah rusak ini tatanan negara kita ini. Gara-gara pandemi yang salah urus ini. Jadi untuk itu juga sebaiknya PPKM, mohon izin dengan segala hormat, Pak Presiden Jokowi sudah hentikan PPKM. Orang udah pada divaksin, udah banyak kan herd immunity. Kalau herd immunity ya sudah, ya kan? Di Jakarta. Ya buktinya kemarin aja itu yang demo Anies juga kan, buktinya itu bisa ngumpul. Bapak juga bagi-bagi sembako ngumpul-ngumpul juga nggak ada tuh, ya kan? Di mana letak keadilannya ketika misalnya masalah vaksinasi ini menjadi syarat mutlak untuk beraktivitas? Sudah tidak fair antara pernyataan dengan kenyataan tidak sesuai, Pak. Siap. Jadi saya sering bilang sama rekan-rekan rakyat nih, kalau pejabat hartanya meningkat wajar aja, mereka kan kerja keras ya. Kerja keras banget pokoknya. Saking kerasnya kita dikeras-kerasin. Aduh. Enggak. Artinya rakyat mesti gimana nih sekarang, Bang? Ini mumpung ada MPR nih, ada pesan-pesan buat rakyat nggak? Nih, saya terus dulu. Ada telepon. Oh, nah, malum orang penting. Oke. Bentar ya. Lagi. Oke, karena nerima telepon, ya gua balik ke gua dulu, oke? Nah, udah, Bang. Udah, jadi baliknya cuma sebentar, guys. Balik lagi ke beliau. Jadi begini, saya ingatin, ini Pak Jokowi, Pak Anies, apalagi Pak Anies kan temannya Bang Rizal Kobar nih, sama-sama alumni HMI nih. Ya kan, cerdas, muslim, ngerti agama. Saya ingatkan surah Al-Maun. Ya kan, siapa itu pendusta agama? Yaitu orang yang tidak memberi makan orang miskin dan menghadik anak yatim. Kebijakan PPKM ini kurang apa lagi? Lu banyak orang dulu nggak kasih makan orang miskin, anak-anak yatim maupun janda, ya lu pentung-pentungin. Kita nih sebagai warga negara perih melihat itu. Sesama rakyat kita, rakyat tertindas hari ini dijolimi di mana-mana. Di sisi lain, Anda menumpuk kekayaan. Kira-kira secara rasional berpikir aja, rakyat marah nggak? Saya pikir rakyat bodoh yang tidak marah. Ketika pejabatnya berpesta pora, dia menderita, masih tetap memuja-muji. Itu saya pikir itu rakyat yang gagal. Gagal jadi rakyat. Gagal menyadari bahwa mereka inilah sebagai pemilik kedaulatan negara ini. Itu jadi, tolong itu Pak. Jadi Anda jangan sampai menjadi golongan orang yang mendustakan agama. Apalagi Anda pejabat, pertanggungjawabannya besar. Tapi sebelum pertanggungjawaban akhirat pasti ada nanti pengadilan dari rakyat. Amin. Itu pasti dipastikan karena tidak mungkin siapa yang berani menahan marahnya orang-orang lapar. Orang-orang lapar pasti nekat Pak dan beringas. Syukur-syukur nggak brutal. Nah, Anda harus antisipasi itu. Mau seberapa banyak pun pengamanan TNI, Polri sudah dihitung taruh ke atas 1 juta. Lah yang ngamuknya ratusan juta. Saya yakin TNI Polri juga tidak tega nembakin rakyatnya. Pasti ketika berhadapan dengan Indonesia mereka secara sadar dengan sumpah Bayangkara dan sumpah TNI-nya sebagai seorang tentara pasti akan meletakkan senjata, tidak tega dia tembak rakyat ini sendiri. Lah kok keluarga mereka juga kok yang menjadi korban pandemi hari ini. Ya kan, mereka melaksanakan tugasnya perintah komandan. Tapi kalau ketika perintah komandannya juga sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, saya pikir mereka, saya yakin TNI Polri akan bersatu bersama rakyat. Amin. Nah, inilah yang kita konteks bangun hari ini. Kenapa kita menggugat? Karena sudah terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan daripada pejabat yang menyalahgunakan pandemi COVID-19 ini. Ya kan? Terindikasi bahkan COVID-19 ini menjadi proyek. Alat tes PCR menjadi proyek, vaksinasi menjadi proyek. Ya kan? Ini terindikasi semua. Buktinya apa? Kekayaan pejabat meningkat. Nah, siapa yang mengatur ini regulasi kalau bukan pejabat? Anda bagi-bagi kue, Anda lupa di bawah rakyat Anda udah banyak bunuh diri karena nggak tahan menjalani kehidupan ini. Gitu loh. Jadi tolong Anda sadar melalui Majelis Penderitaan Rakyat ini yang akan menggugat Anda secara konstitusional di pengadilan. Ini sebuah langkah konstitusional sesuai dengan asas hukum, equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum. Nah, ini hari ini kita lakukan. Jadi kami mendukung gerakan Majelis Penderitaan Rakyat menggugat
Gubernur Anies, Menteri Dalam Negeri dan Satgas Covid yang sudah mengeluarkan kebijakan yang menurut kami sangat merugikan rakyat kita. Siap. Terima kasih Bang Naeng. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sukses. Pak Aldo. Iya. Tetap semangat berjuang. Amin. Jangan lupa seluruh Indonesia. Iya. Gugat semua itu gubernur, bupati, wali kota yang keluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan Anda. Jangan diam saja. Sekarang rakyat tidak boleh diam saja. Rakyat harus sadar sesadar-sadarnya bangkit melawan atas ketindasan ini akibat kesalahan penanganan COVID-19. Anda kalau tidak melawan pasti lapar. Ingat, jabatan tertinggi itu pasti di PHK. Enggak PNS, enggak buruh, enggak siapapun, pasti di PHK. Kalau di PHK itu karena pertama mengundurkan diri dari perusahaan. Kedua, dipecat oleh perusahaan. Ketiga, dipecat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Siap. Itu pangkat tertinggi yang pasti Siap. bagi setiap orang pasti akan di PHK dari muka bumi. Siap. Jadi, kalau mau menjadi orang yang ter-PHK, jadilah orang ter-PHK yang baik, yang husnul khotimah. Amin. Mati dalam perjuangan, karena ingat, janji Allah itu bagi para pejuang, insya Allah akan turunkan bantuannya. Lihat sekarang boro-boro belum apa-apa, udah salahin ini, nggak usah salahin diri kita sendiri dulu. Ya. Karena kita masih diberikan, masih diselimuti oleh rasa ketakutan. Rasa ketakutan harus mulai dibuang pelan-pelan. Jadi Anda harus simak terus tayangan mencerdaskan dari Babe Aldo yang terus menjalankan fungsi presiden, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, dan menjaga seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Ini yang dilakukan oleh MPR. Jadi secara tidak langsung MPR sudah mengambil alih tugas Presiden Republik Indonesia. Waduh. Itu, apalagi Anies di bawah presiden, ya kan, gubernur. Nah makanya, bukan bermaksud untuk merendahkan Pak Anies sama sekali tidak. Kami protes bukan kepada personal Anda sebagai Anies Baswedan, tapi Anda sebagai gubernur yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk membuat kebijakan. Nah, kebijakan Anda ini merugikan banyak orang, brother. Jadi makanya kami menggugat secara konstitusional. Nah, untuk nanti lebih tahunya lebih jauh lagi nanti, ya kita nanti mungkin akan dengarkan pemaparan juga dari pengacara dari MPR ini kapan dia akan menggugat, karena langkah gugatan ini insya Allah akan didukung oleh seluruh Indonesia. Kita mulai dari Jakarta, Siap. nanti melebar ke seluruh provinsi, Amin. kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jadi Amin. semua kebijakan para pejabat-pejabat sana yang tidak sesuai dengan konstitusi, yang tidak sesuai dengan amanat rakyat, wajib kita gugat di pengadilan. Siap. Apakah melalui pengadilan negeri, perdata, PT UN dan lain sebagainya. Pokoknya gugat. Rakyat harus bangkit melawan. Rakyat harus bangkit menggugat seperti yang dilakukan oleh Majelis Penderitaan Rakyat. Oke, siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap semangat, hidup rakyat. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Allahu Akbar. Hidup Allahu rakyat. Akbar. Hidup rakyat yang melawan. Amin. Nah, oke, sekarang balik ke muka gue lagi. Nih, aduh, gimana? Oh iya, begini aja gue pegang ya. Intinya itulah secara garis besar dua dari prinsipal yang beliau adalah aktivis senior. Mudah-mudahan beliau dikasih umur panjang, sehat afiat. Dan secepatnya akan gua umumin ya hari ini kapan gugatan akan masuk di PT UN Jakarta. Dan semua prinsipal yang sudah terdaftar sekitar 1000-an ya, 1000 dulu. Tapi mungkin yang mau dimasukkan 600 dulu, karena biar kita cepat waktunya. Insya Allah akan gua umumin di siaran gua berikutnya. Itu aja dari gue guys ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Tetap di channel Babe Aldo. Ini kenapa kameranya miring di Instagram gini, karena gua mau live Instagram sekaligus ini gua rekam buat YouTube. Jadi gue cerdas begitu kadang-kadang ya. Makasih semuanya. I love you. Tetap semangat rakyat Indonesia. MPR bersama kalian. Jangan pernah takut untuk menggugat karena itu hak rakyat. Ingat itu ya. Jangan pernah takut untuk menggugat karena itu hak rakyat. Wahai para pejabat, selama rakyat kalian masih kalian buat seperti ini dengan kebijakan kalian, kalian intimidasi, kalian diskriminasi dengan kebijakan kalian, rakyat akan bersatu untuk kuat. Terima kasih para pejabat. Berkat kalian kami menjadi bersatu untuk kuat. Kita terima kasih sama para pejabat. Alhamdulillah hari ini kita melihat mereka orang-orang yang sukses, hartanya meningkat tajam. Hari ini berkat kalian hartanya meningkat tajam. Hari ini juga kami rakyat Indonesia akan menggugat, karena kami akan bersama-sama untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Mereka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.